Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin menampilkan video bagaimana cara memperbaiki lampu motor Suzuki Satria FU yang tidak terang atau nyalanya redup. Jadi di sini saya akan membagikan setiap kegiatan atau aktivitas saya sehari-hari. Jadi karena setiap problem kendaraan sepeda motor itu tidak pernah sama penyebabnya. Jadi di sini karena kebetulan saya ada motor yang mengalami lampunya redup tidak terang. Jadi di sini akan saya bagikan bagaimana cara mengeceknya dengan cara saya. Mungkin di luar sana sudah ada teman-teman YouTube yang sudah senior membagikan dengan caranya yang simpel, tapi kali ini saya akan membagikan dengan cara saya, cara memperbaiki lampu, tapi belum tentu itu menjadi jawaban untuk kendaraan sahabat-sahabat di luar sana. Oke, lanjut langsung saja, daripada panjang lebar, langsung kita tes kendala motornya. Oke. Jadi di sini motor nih lampunya redup seperti ini. Sebelumnya lampunya terang. Jadi untuk mengetahui apa penyebab redupnya lampu ini, saya akan mengecek bagian sistem kelistrikan dari motor nih. Apabila teman-teman di luar sana ngalamin hal yang seperti ini, mudah-mudahan dengan video saya ini menjadi jawaban apa yang menjadi kerusakan pada sepeda motor sahabat-sahabat di luar sana. Oke, saya akan bagikan cara pengecekan dari awal hingga akhir satu persatu. Jadi apa yang sebenarnya menjadi penyebab, karena motor ini sebelumnya katanya sudah ditukarnya kiprok, ternyata dia terang sekali, sudah tuh redup lagi. Oke, kita pastikan apakah ia memang sudah ditukar kiproknya. Oke sahabat YouTube, jadi sekarang mulai start awal saya akan mengecek. Biasanya kalau secara feeling ini belum kita ukur tegangan segala macam, kemungkinan kerusakan motor ini kemungkinan spulnya yang kena karena redup, gitu kan. Kalau emang terjadi spulnya yang kena, kemungkinan spulnya sudah korslet atau apa gimana. Tapi di sini saya pastikan dulu dengan pengisian akinya dulu. Berapa kapasitas pengisian aki? Kalau pengisian akinya normal, berarti ada problem lain. Tapi kalau pengisian akinya tidak normal, emang motor ini nggak ada hubungannya dengan aki untuk lampu hidup. Tapi kita untuk memastikan apakah itu emang spulnya yang rusak. Oke, di sini saya sudah menyediakan multitester. Lalu di sini saya hidupkan multitester, saya setel di setelan auto. Jadi gunanya setelan auto ini supaya saat yang kita ukur tegangannya DC atau saat kita ukur tegangannya AC, dia langsung kebaca. Nah, jadi seperti ini. Kalau di sini di multitester saya menunjukkan tegangan aki 12,8 volt. Jadi untuk memastikan yang perkiraan saya spulnya, kita tes saat mesin hidup tegangan aki ini bertambah atau tidak. Kalau dia bertambah berarti yang hubungan ke spul berarti tidak ada masalah. Tapi kalau tegangan tidak bertambah, kemungkinan memang dari spul. Kita hidupkan motornya. Lalu kita, nah di sini sahabat YouTube. Jadi dengan pengetesan awal di sini tegangan aki dia tidak naik, bahkan saat kita gaspol dia tidak naik. Dia tetap diam di tegangan 12,6 volt. Nah, langsung lalu kita lihat
Mari kita cek pengeluaran arus dari spoolnya. Saya matikan dulu mesinnya. Oke sahabat YouTube, jadi tadi setelah kita tes akinya, ternyata dari pengisian aki pun dia tidak mau naik. Lalu tahap yang kedua, di sini saya akan mengetes, itu mengukur tegangan spoolnya, tegangan arus spool, strom yang keluar dari spoolnya. Kalau standarnya motor Suzuki Satria FU, itu menurut pengalaman saya, itu biasanya arus yang keluar dari spool motor nih, biasanya itu kalau diukur dengan multitester menunjukkan angka sampai 70 volt AC. Dia belum berubah menjadi DC, baru volt AC. Nah, setelah dia masuk ke kiprok, di situ baru dirubah menjadi volt DC. Jadi untuk memastikan yang perkiraan saya tadi emang spoolnya yang kena, lalu kita tes ukur tegangan dari spoolnya. Oke, langsung saya hidupkan motor. Kita pastikan dengan multitester lagi. Di sini saya tetap memakai setelan auto. Lalu kabel soket hitam ini saya tancapkan ke aki negatif. Setelah itu yang positif di sini saya colokkan ke kabel yang berwarna kuning seperti ini. Nah, jadi di sini terbaca strom untuk lampunya, dia terbaca cuman 11,9 volt. Jadi biasanya saat kondisi motor langsam, lalu kita tes, kita gas, dia naik menjadi 12,25, tapi di sini lampu masih tetap redup. Jadi di sini lampunya masih tetap redup. Berarti memang kesimpulannya motor ini yang kena itu spoolnya. Nah, lampu masih tetap redup. Oke sahabat YouTube, jadi kalau emang sudah pasti dari spoolnya yang kena, jadi untuk pengalaman saya ingin membagikan ke sahabat-sahabat YouTube di luar sana, apabila emang motor nih kena spoolnya, kita bisa memastikan supaya spool nih bisa kepake lagi tanpa harus kita buka, tanpa harus kita ganti. Jadi cara memastikannya seperti ini. Apa sih sebabnya spool bisa rusak? Spool tuh bisa rusak sebenarnya. Di dalam spool itu ada namanya solderan kabel keluar. Itu kadang biasanya berdekatan. Lalu yang kedua, saat ujung solderan tuh, apalagi kalau motor sudah lama dipakai, pasti ada part-part atau komponen dalam mesin itu yang mulai aus, terkikis secara sedikit demi sedikit, itu akhirnya menempel ke magnet. Jadi karena dia menempel ke magnet, dia akan menyebabkan seperti istilahnya itu source, ngongslet. Jadi karena ngongslet bisa juga menyebabkan lampu ini redup tadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau memang lampu itu karena kongslet, itu bisa kita pancing dengan kita adu kongslet. Contohnya seperti ini. Langsung aja saya praktekkan. Oke, sahabat YouTube. Jadi di sini saya sudah sedia kabel. Apabila emang motor ini kendalanya spoolnya karena kongslet, jadi dia nyebabin lampunya tidak terang. Itu caranya kita adu kongslet lagi seperti ini. Ini yang kabel warna kuning dan yang di sebelahnya warna putih garis merah itu kita adu seperti ini.
Itu untuk langkah awalnya. Nah, setelah kita masukkan, nanti kita adu. Cuman menurut saran saya, dia tidak perlu lama-lama. Saat kita mengadu seperti ini, cukup antara 3 detik. Jadi sebelum saya praktekin mengadu seperti ini, saya bagi penjelasannya. Kenapa harus saya adu seperti ini? Ini seperti saya apabila bikin rangkaian di papan VCP, masih ada jalur yang nempel. Setelah kita adu strom seperti ini, jalur yang nempel tadi dia akan memutus karena dia terbakar lagi. Itu. Jadi memutus dari yang mengontak ngonsletnya itu. Jadi nanti cukup agak 3 detik lalu kita lepas seperti ini. 3 detik kita lepas seperti ini. Kita tes maksimal paling banyak 5 kali. Tapi kalau sudah kita tes seperti itu 5 kali dia nggak mau, terpaksa nanti kita langsung bongkar spoolnya. Sekarang kita pastikan kita hidupkan motornya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini sambil kita hitung 3 detik. 1, 2, 3. Lalu kita lepas. Kita lihat lampunya. Lampunya masih redup, masih merah. Lalu kita tes lagi, kita short lagi. Istilah kita short itu namanya kita kongsletin lagi. Nah, lalu kita sambil hitung 1, 2, 3, 4, kita cabut. Lalu kita cek lagi. Nah, ternyata dia masih kuning. Nah, lalu ini yang ketiga, kita tes lagi, kita shortin lagi. Ini motor posisi masih hidup. 1, 2, 3. Langsung kita cabut, langsung kita tes di depan. Ah, ternyata lampu langsung berhasil hidup terang. Nah, jadi di situ cara memastikan spoolnya atau tidak yang kena. Jadi oke, jadi sekarang lampu langsung terang. Dari yang sebelumnya cuman kuning. Lalu kesimpulannya seperti ini. Kenapa tadi harus saya short kabelnya ini? Kalau memang spoolnya yang kena. Karena spool tuh saat dia hangus terbakar, sebenarnya hangus terbakarnya karena gulungan emailnya tadi itu tuh biasanya angusnya karena ada email yang sudah luka, jadi dia nempel. Lah terjadilah dia konslet. Akhirnya lampu redup, bahkan pengisian pun dia tidak masuk. Kadang juga mungkin sahabat-sahabat di luar sana sudah mencoba ganti kiprok, ganti spool, ternyata masalahnya seperti itu. Lalu yang kedua penyebabnya lagi, kotoran-kotoran drum besi tadi yang di dalam bagian spool, di situ karena dia ada magnet. Jadi ada juga kotoran tadi itu nempel ke magnet. Ada juga sebagian biasanya nempel di jalur kabel fulser. Gitu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan dia konslet, akhirnya mesin mati. Emang sepeda motor ini dia menggunakan spool basah. Jadi kena oli dia pun nggak konslet. Tapi apabila kena benda logam yang sedang beradu, itu yang dibilang konslet. Makanya lampu redup, pengisiannya nggak terhubung. Apabila yang nempel tadi lebih kuat, itu yang menyebabkan akhirnya spool hangus terbakar. Oke, mudah-mudahan dengan cara yang singkat ini mudah dipahami oleh sahabat-sahabat YouTube di luar sana. Beda teknisi, beda cara, dan yang cara saya apa adanya dengan cara saya bagikan ke sahabat-sahabat YouTube. Mungkin untuk masalah kelistrikan sepeda motor mungkin 1001 macam problem. Mungkin salah satunya ada juga sahabat-sahabat YouTube belum menemukan problemnya. Mungkin dengan video yang saya bagikan ini
menjadi jawaban buat sahabat-sahabat di luar sana. Oke, terima kasih sahabat YouTube, sampai jumpa. Apabila video ini bermanfaat, tolong bantu like and subscribe-nya.